Pria bernama Jim ini lagi jatuh pada keputusasaan. Dia sudah tidur hibernasi di pesawat ruang angkasa dalam 30 tahun, tapi tak sengaja dalam kamar hibernasi, dan pelanggan lain masih hibernasi. Pesawat ruang angkasa masih terbang. Jim terkejut ke kamar pengamatan. Sistem beritahu dia, pesawat lagi dari bumi ke planet lain. Sudah terbang 30 tahun, tambah 90 tahun lagi baru sampai. Jim dengar itu bingung, saya bangun terlalu awal. Jim mulai selamatkan diri. Dia naik lift ke lobi utama mencari kru. Tapi tak ada siapa. Dia mau ketemu kapten, tapi menemukan tak boleh ketemu. Tak boleh masuk area kapten berada. Dia ingin hubungi kru di bumi, bilang lagi jatuh pada bahaya. Bangun terlalu awal, sekarang ingin hibernasi lanjut. Pesan sudah dikirim, tapi sistem katakan pesan ini akan ke bumi 19 tahun lagi. Jika lancar, Jim akan dapat jawaban pada 55 tahun lagi. 55 tahun ini bukan bercanda ya. Canda terlalu berlebihan, akhirnya ada kesenangan. Jim ketemu seorang pekerja di dalam warung bar di pesawat. Dia cepat tahu, dia sudah cepat senang. Karena pekerja ini adalah robot, Jim bilang kondisinya pada pekerja. Tapi kata pekerja kamar hibernasi sangat aman. Masalah tak biasa terjadi. Jim tak kata putus asa, dia berhasil mendapat buku instruksi kontrol kamar hibernasi. Setelah berusaha, dia berbaring pada katil hibernasi, hasilnya tak bisa tidur. Siap tercekik dalamnya. Dia ke kamar istirahat. Ingin pakai mesin bor atau mesin las untuk buka. Tapi tak berguna. Jim putus asa hanya bisa kembali warung bar, minum alkohol. Pekerja pakai kebijaksanaan robot suruh dia. Jangan cemas hal yang tak bisa kontrol. Harus hidup dengan masa kini. Setelah dengar itu, Jim tambak sudah paham sesuatu. Dia buka pintu kamar premium. Mulai menikmati perjalanan mewah tapi gratis ini. Dia masih basketball, makan makanan Cina, belajar dansa, nonton film. Begitu hidup setahun bosan. Dia menjadi tunawisma di alam semesta. Pada suatu hari dia menemukan satu hal menarik. Menemukan dua pakaian astronot modern. Dia pakainya karena ingin tahu. Pakai sepatu gravitasi, hati-hati masuk dalam. Menemukan dunia alam semesta sangat indah. Dia mulai mematikan tombol kontrol gravitasi. Badan terbang dalam udara. Pemandangan indah begitu tapi tak bisa berbagi. Dia sudah menangis. Setelah kembali pesawat, dia menemukan seorang penumpang cantik hibernasi Aurora. Satu pikiran kejam muncul dalam kepala Jim. Jim sudah hidup sendirian di pesawat 1 tahun. Pada suatu hari, dia menemukan seorang penumpang cantik sedang hibernasi bernama Aurora. Sebuah pikiran kejam muncul dalam kepalanya. Dia mencari informasi tentang penumpang Aurora. Tahu dia adalah penulis di New York. Adalah seorang gadis suka petualang. Di warung bar, dia sebut Aurora sama pekerja. Bilang sudah suka dia. Dia kembali kamar. Lihat buku kontrol hibernasi. Dia pikir kenapa tak panggil Aurora bangun. Biar dia bersama dia. Dia berusaha lupa pikiran itu. Tapi dia terlalu sendirian. Ketika muncul pikiran kejam itu, akan tak biasa melewatnya. Dia memutuskan bertindak. Ikuti instruksi dalam buku. Dia sudah ke depan kamar hibernasi Aurora. Tekan colokan papan, berhasil membangunkan Aurora. Biar tak ditemukan, Jim cepat bersihkan kotak peralatan dan kembali kamarnya. Lewat sesaat, dia ke lobi utama dalam khawatir. Menemukan Aurora sudah bangun. Jim bilang sama Aurora, di pesawat hanya kedua mereka bangun terlalu awal. Aurora cepat paham kondisi bahaya. Dia pikir banyak cara untuk selamatkan diri, tapi Jim suruh dia. Udah pakai semua cara, tak ada cara untuk tidur lagi. Aurora mulai kehidupan dalam alam semesta. Dia suka berjalan kaki, merenang, menulis. Terkadang makan sama Jim. Pada suatu hari, Aurora ingin tahu jadi tanya Jim, kenapa kamu ingin ikut perjalanan selama 120 tahun ini? Jim jawab dia di bumi sebagai insinyur. Ingin membangun tempat tinggal baru di planet baru. Sebagai 5.000 tamu di pesawat ini, mengubah kehidupan sendiri. Jim sudah tanya Aurora pertanyaan itu. Aurora jawab sudah beli tiket pergi pulang. Pergi 120 tahun pulang 120 tahun. Dan akan tinggal di planet baru 1 tahun. Dan kembali bumi. Menulis pengalaman unik ini jadi buku. Yakin akan terlaris. Biar kekurangan kesendirian Aurora, Jim antar dia belajar dansa, main basket, bar, tonton film. Pada suatu hari, Jim memperbarui robot bawa kamera. Undang Aurora makan bersama. Aurora setuju. Jim pakai vest menjadi seorang sopan. Aurora juga pakai gaun cantik. Keduanya ke warung bar bersama. Setelah makan, Jim ajak Aurora untuk berpakaian astronot terbang bersama. Alam semesta indah dan romantis. Aurora sepenuhnya disentuh. Semua hal kemudian secara alami terjadi. Keduanya bermalam sangat mantap. Kemudian, keduanya bersama berlari. Bersama makan, Aurora kasih Jim melihat novelnya. Berdiri di depan jendela, keduanya peluk melihat planet besar melewat.
Semuanya tampak terlalu manis, tapi kejutan datang. Hari itu ulang tahun Aurora. Jim sudah mengadakan malam romantis untuk dia. Jim masuk toilet, ambil cincin. Di sana pekerja robot tak sengaja beritahu Aurora rahasia itu. Aurora sudah tidur 30 tahun. Awalnya bukan bangun sendiri, tapi dibangunkan Jim. Aurora dengar itu langsung sedih. Jika bukan Jim membangunkan dia akan dengar lancar ke planet lain setelah 90 tahun. Sekarang kehidupan dia dihancurkan. Jim sudah mengakui tindakan jahatnya. Aurora marah jauhi dia. Jim minta maaf Aurora dengan radio. Aurora menjawab dalam sengsara, "Kamu mencuri kehidupan aku." Malam itu Aurora putus asa mencari Jim. Pukul Jim secara kuat. Keduanya menjadi orang aneh dengan jarak paling dekat. Pesawat mulai muncul kesalahan. Lift yang Jim naik lagi mendadak berhenti. Mesin tak ada makanan. Mendadak ada suatu hari, ada seorang pria muncul di pesawat. Dia adalah kapten, adalah orang ketiga bangun. Jim dan Aurora melihat harapan. Dengan pimpinan kapten, mereka memutuskan periksa semua pesawat. Tapi hal tak untung. Kapten mulai pusing dan mual. Dan mulai mual darah. Katil mengobati otomatis menemukan kapten terkena 612 penyakit. Sebabnya oleh kesalahan katil hibernasi. Kapten tahu dirinya tak hidup lama. Sebelum mati, sudah kasih tali kapten untuk Jim. Suruh keduanya harus saling merawat dan memperbaiki pesawat. Pesawat ada kesalahan semakin buruk. Pekerja warung bar juga ada kesalahan. Suatu hari Aurora lagi merenang. Gravitasi dalam pesawat mulai hilang. Dia dikunci dalam botol balon besar ini, siap tenggelam. Aurora sementara tak benci Jim. Duanya pegang tangan. Mencari tempat ada salah. Karena 2 tahun lalu meteoroid tabrakan pada pesawat tinggalkan lubang besar, membuat masalah terus-menerus terjadi. Aurora menganggap sebagai mereka tak bisa memperbaiki, tapi Jim tak berhenti. Pertama dia pakai kontak peralatan untuk memperbaiki komputer, tapi kegagalan memperbaiki sistem pembuangan. Jim memutuskan keluarkan alam semesta untuk memperbaikinya. Keduanya saling membantu ketika di luar. Akhirnya memperbaiki sistem pembuangan. Tapi Jim didorong oleh asap keluar. Hal lebih buruk adalah talinya sudah rusak. Tak bisa kembali pesawat. Aurora sudah berpakaian astronot. Tak pikir bahaya untuk selamatkan Jim. Tapi menemukan dia sudah henti nafas. Aurora baik menangis, maupun berlaku secara gila untuk membantu. Keajaiban mulai. Jim buka mata. Pada bagian akhir film, Jim berhasil kenakan cincin untuk Aurora. Kedua jiwa sendirian pernah mengalami mati sesaat memilih hidup bersama. Kita pernah pikir, kita adalah orang kontrol nasib. Tapi akhirnya menemukan kita hanya penumpang nasib. Dalam perjalanan ini, kita mungkin mirip pekerja itu bilang. Jangan pikir tentang tujuan. Membuat lupa nikmat kehidupan masa kini.